Tunggu dulu, sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Akhirnya kamu lulus dari ITB dan mendapatkan pekerjaan. Ini salah satu pekerjaan impian banyak orang nih, bisa bekerja di perusahaan minyak dan gas, bahkan oil and gas, dan berasal dari Inggris dan dengan gaji yang sangat besar. Iya. Nah, ini salah satu dream job. Tapi justru ketika kamu punya kesempatan itu malah resign. Iya. Berhenti dari pekerjaan dan fokus untuk membangun yayasan. Oke, nah itu gimana ceritanya dan apa tanggapan orang tua? Jadi saya punya banyak momen dalam hidup yang membuat saya kemudian merefleksikan hal tersebut. Saya pernah bertemu dengan Profesor Muhammad Yunus, penerima hadiah Nobel tahun 2006, diundang magang di tempat beliau di Dhaka, Bangladesh, bekerja langsung di tempatnya. Saya bertemu juga dengan Presiden Barack Obama face to face waktu melalui sebuah program dan ada town hall. Dari situ saya belajar tentang kebahagiaan hidup adalah ketika kita menciptakan dampak buat orang lain, maka kebahagiaannya itu akan abadi. Karena kebahagiaan kita itu tinggal di orang tersebut dan dia bermultiplikasi yang membuat kita juga makin bahagia. Dan itu yang membuat saya berpikir kalau saya bekerja di perusahaan, gajinya besar untuk saya sendiri, dan keluarga, saya pikir saya tidak bisa menciptakan dampak dan saya tidak akan pernah mencapai kebahagiaan yang seperti disampaikan oleh orang-orang hebat tersebut. Itu yang membuat saya memutuskan untuk resign, fokus kerja di yayasan saya yang dapat memberikan dampak buat ratusan bahkan ribuan anak. Kalau boleh tahu waktu itu kira-kira kisaran gaji yang kamu terima di perusahaan itu seberapa besar? Kira-kira? Mungkin di atas gaji, jauh di atas gaji saya yang sekarang sih. Jauh di atas gaji sekarang. Iya, yang sering diperdebatkan kan gaji saya yang sekarang. Iya, diperdebatkan oleh netizen, gajinya segitu, mungkin jauh di atas itu. Resign itu kan berarti berhenti dari pekerjaan, nggak mendapatkan gaji sama sekali dan bahkan bikin yayasan. Benar. Yang sebenarnya cenderung untuk justru malah mengeluarkan lebih banyak uang. Orang tua pada saat itu sempat nggak setuju? Sempat, jadi ibu saya saking shocknya sampai dia sakit 5 hari. Ibu saya sakit karena dia takut bahwa dengan kelebihan dalam tanda petik kemewahan yang sudah kita punya, artinya dengan kerja di perusahaan asing waktu itu, saya kalau naik pesawat dikasih kelas bisnis. Saya ditinggalkan di salah satu apartemen yang sangat mewah di Jakarta Selatan, gitu kan, di fasilitasnya, dapat mobil, dapat supir, gajinya juga ya besar sekali kayak gitu kan, 9 digit, dan orang tua saya mau apa saja juga mereka mau. Seperti itu, mereka saya terbangkan ke luar negeri, jalan-jalan, mereka udah dapat apapun yang mereka bisa dapatkan gitu kan. Tiba-tiba saya resign. Dan ibu saya shock karena dia langsung mungkin kebayang bagaimana dia harus turun ke pasar, harus jualan di pinggir jalan, harus jadi asisten rumah tangga, harus jadi buruh. Itu kehidupan lama ibu saya kan yang sebelum saya kerja. Dan saya bilang ke ibu saya akan buktikan bahwa pilihan hidup saya ini malah akan jauh lebih bagus gitu. Dan akhirnya ternyata, karena saya bekerja sebagai entrepreneur juga, jadi sambil mendirikan yayasan saya juga bikin entrepreneur, dan akhirnya saya tetap menjalankan tanggung jawab sebagai anak yang berbakti ke orang tua. Bagaimana kamu bisa membalance antara ingin menyenangkan orang tua, tapi kamu tahu bahwa keputusan ini memang mungkin susah sementara, tapi jangka panjang sebenarnya itu akan lebih baik. Jadi saya membuat perencanaan yang sangat matang sekali agar ketika saya nanti resign, ini buat teman-teman yang lagi mau change job, yang berpikir untuk mengikuti kisah saya dan aduh, gue mau change job, gue mau ini passion yang saya mau cari gitu. Hati-hati, penuh perhitungan, karena saya pun waktu itu penuh perhitungan. Artinya saya membuat rencana secara terstruktur dan detail dengan membuat plan A, plan B, plan C. Termasuk saya menyiapkan saving untuk saya bisa survive 3-6 bulan. Kita juga tidak boleh egois. Orang kita masih hidup di Indonesia yang orang tua, keluarga adalah segala-galanya buat kita. Tapi satu keputusan bisa mengubah segalanya. Termasuk salah satu keputusan drastis lagi nih yang dibuat oleh Billy beberapa tahun yang lalu untuk memilih kembali ke Indonesia dan menjadi staf khusus presiden. Padahal pada saat itu kamu posisinya lagi di London dan untuk siap roadshow ya? Saya sempat nyangka itu prank. Kayak diminta oleh presiden siapa kata saya. Dapat telepon atau gimana? Iya, dapat telepon. Ada yang nelpon? Iya, mau pelantikan lah, dalam tanda petik pelantikan, diperkenalkan ke publik. Boleh, posisinya ada di mana? Terus saya bilang di Inggris. Boleh kembalikah secepatnya kayak gitu. Jadi langsung dilema mikir dengan semua yang terjadi di pemerintahan, serangan politik, tekanan publik, akuntabilitas, ekspektasi masyarakat yang harus kita penuhi, apakah saya sanggup meninggalkan kenyamanan ini? Saya tuh sudah nyaman sebagai aktivis sosial, saya sudah nyaman sebagai seorang dapat beasiswa sekolah di Inggris, saya sudah siap juga untuk migrasi bahkan ke luar negeri. Sempat berpikir seperti itu. Apakah saya sanggup
dalam level kedua ini lagi meninggalkan kenyamanan saya untuk masuk ke ketidaknyamanan. Mungkin bagi orang berada dalam posisi publik ring 1 lingkaran kekuasaan adalah sebuah kenyamanan. Bagi saya sejujurnya itu sebuah amanah, sebuah pelayanan. Dan setelah berkontemplasi, ayah saya bilang, ingat hidup yang paling bahagia adalah membuat dampak. Kalau kemarin dengan yayasan kamu bisa mendampaki 1.000 orang lebih, mungkin sekarang jutaan, bahkan ratusan juta. Maka ambil amanah tersebut. Ya, semangat dari ayah saya itu yang membuat saya mengatakan iya. Ayah saya pernah bernazar dalam doanya, saya ingin melihat anak saya ada di panggung nasional. Oke. Kayak gitu. Entahkah dia mau sebagai apapun itu, tapi saya pengen lihat anak saya itu diagung-agungkan sesuai dengan namanya yang saya kasih dia, yaitu Gracia Josaphat Jobel. Gracia artinya anugerah, Josaphat artinya seorang pahlawan, Jubel dari kata bahasa Hebrew yang artinya jubilium, atau sebuah pembebasan atau dampak ya. Seorang pahlawan yang merupakan anugerah buat kita untuk menciptakan perubahan. Jadi dia dengan penuh kebanggaan bisa juga ikut ke istana, bisa menceritakan ke masyarakatnya di kampung bahwa anak saya tuh kerja di istana langsung dengan presiden. Kalau dari tadi kan dilihat Billy itu kesannya wah rajin belajar, selalu punya target ya kan, pengen achieve mimpi. Nah tapi di balik semua itu ternyata seorang Billy juga punya suara yang bagus dan bahkan tadi sempat bilang kan sempat ngamen sana sini. Sekarang kita pengen ngetes untuk mendengarkan sebagus apa sih suaranya Billy. Udah ada fishbowl dan di fishbowl ini udah ada beberapa lagu dan juga penyanyinya. Nah, jadi Mas Billy bisa ambil. Oke. Nah, terus dilihat. Nah, yang mana? Satu. Oke. Glenn Fredly, Januari. Kasihku sampai di sini, kisah kita jangan tangisi keadaannya, bukan karena kita berbeda. Dengarlah lagu ini, melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir di Januari. Wah. Sebenarnya staf khusus presiden tuh kerjanya ngapain aja sih? Staf khusus presiden itu kerjanya langsung dengan presiden. Kita memberikan advice ke presiden untuk isu-isu tertentu yang ditugaskan ke kita dalam bentuk policy brief atau sebuah brief kebijakan tertulis. Nanti Pak Presiden akan menerjemahkannya sesuai dengan kehendak beliau dalam bentuk produk-produk hukum seperti impres, kepres atau apapun itu. Sekarang materi yang Billy punya, apakah sekarang Bapak masih menjadi guru honorer dan Ibu masih jualan kue? Alhamdulillah masih, dua-duanya, puji Tuhan masih. Itu kebahagiaan mereka. Jadi ayah saya bahagia kalau dia mengajar. Rumah kami itu udah bukan kayak rumah kami itu udah kayak sekolah gratis. Ibu masih jualan. Jualan kue? Jualan kue. Jadi ibu saya bahagia ketika dia dan kadang-kadang ibu saya itu kalau kuenya sudah nggak laku dia bagi-bagikan ke orang-orang yang lapar, orang-orang yang, dan mereka setiap akhir minggu papa dan ibu saya ke penjara. Ke penjara untuk membantu memberikan pelayanan kepada narapidana. Mama memberikan makanan gratis, bapak memberikan motivasi ya. Iya, mereka tetap sederhana. Saya tanya, mama lagi bikin apa? Mama bilang, ada jualan toh. Sekarang mama pun jualan akhir-akhir ini laku. Dia bilang gitu. Oh ya? Kenapa? Saya tanya, kenapa laku sekali? Apa karena high season kah? Karena Natal atau tahun baru? Bukan, mama ganti merek katanya. Oh ya? Sekarang mama punya merek kue apa? Kue Stafsus katanya. Ada banyak hal yang sebenarnya kamu mungkin melebihi ekspektasi dan mimpi-mimpi kamu sebelumnya. Masih ada lagi gak sih hal yang belum dicapai oleh seorang Billy Mambrasar? Saya pengen mengejar gelar doktor, biar punya gelar doktor. Saya pengen mengajar, saya pengen jadi guru. Saya pikir when everything finishes atau ends kayak gitu, saya akan kembali untuk menjadi seorang guru. Saya pengen mencerdaskan anak-anak Indonesia. Saya pengen melihat anak-anak Indonesia yang di wilayah-wilayah terluar, yang tidak percaya that it is possible. Seperti acara kita ya. Iya, kayak it's impossible. Masa mau kuliah di ITB, masa kuliah di Harvard, lo bahasa Inggris aja pas-pasan, IP saja 2, gitu kan. Saya pengen bilang ke anak-anak ini nanti ketika sekarang nih saya berkeliling Indonesia kan dalam posisi sebagai staf khusus, saya bertemu dengan anak-anak itu dan saya bilang everything is possible. Semuanya mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Yang membuat tidak mungkin adalah karena kamu ketakutan sampai kamu menyerah.
Nah, jadi ada banyak sekali pembelajaran hari ini dari seorang Billy Mambrasar, khususnya untuk saya yakin bahwa keterbatasan itu bukan untuk ditangisi. Tapi keterbatasan itu akan membentuk dan memampukan Anda untuk siap di segala kondisi. Biarkan saja ketika Anda dianggap halu, karena masa sulit akan berlalu dan yang menertawakan Anda nanti juga akan menjadi malu. Gak pernah takut dan jangan pernah takut ketika Anda adalah minoritas. Tetap tunjukkan bahwa Anda punya kualitas dan Anda pantas untuk berada di atas. Hidup yang penuh tantangan dan kesulitan adalah kesempatan untuk Anda membuktikan bahwa Anda bisa membuat perubahan. Dari impossible jadi I'm possible. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.